Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suyit Mujirno dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Laporan kejadian misterius kali ini terjadi tidak hanya sesaat, tapi berlangsung bertahun-tahun sejak tahun 1976. Narasumber yang mengalami langsung kejadian ini namanya saya samarkan dengan nama Rahma, seorang pensiunan pegawai negeri sipil di kota Ungaran. Wanita ini berasal dari kota Solo atau Surakarta dan menghabiskan masa kanak-kanak dan masa kuliahnya di kota itu. Rahma tinggal bersama orang tuanya, menempati sebuah rumah di salah satu kampung di kota Solo. Di memori Rahma masih tersimpan kenangan sering munculnya penampakan seseorang di sebuah ruang, baik di ruang bangunan induk maupun di ruang tambahan yang ada di luar bangunan induk, berada di luar bangunan induk. Penampakan makhluk ini jenis kelaminnya tidak jelas karena pemunculannya biasanya melintas dengan tergesa-gesa dan di malam hari. Jadi nampak seseorang yang dalam waktu singkat seperti sangat tergesa-gesa, kemudian setelah beberapa meter langsung menghilang. Tidak nampak sama sekali. Penampakan makhluk misterius ini bisa muncul di dalam rumah di ruang tertentu. Jam pasti tidak bisa ditentukan. Setelah Rahma menyelesaikan kuliahnya dan lulus dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil, dia ditempatkan di kota Ungaran. Di kota yang belum pernah ditinggalinya ini, dia mengontrak sebuah rumah yang terletak di perbatasan Kecamatan Ungaran dan Kecamatan Gunung Pati. Kalau kota Ungaran berada di Kabupaten Semarang, Kecamatan Gunung Pati terletak di kota Semarang. Di rumah kontrakannya di Ungaran ini, ternyata penampakan misterius itu berlanjut. Seolah-olah mengikuti keberadaan Rahma. Muncul pertama kali di dapur. Kalau Rahma berada di ruang tamu, penampakan misterius juga muncul di ruang itu, seolah mengikuti keberadaan Rahma dimanapun Rahma berada, sejauh masih di lingkungan rumah kontrakan itu. Saat masih di Solo, yang muncul di depan Rahma atau di depan ibunya itu wujudnya jelas sesosok manusia, tetapi penampakan di rumah kontrakan di Ungaran berwujudnya seperti sinar gemerlap, seperti ada kumpulan bintang. Di rumah kontrakan ini, kalau muncul cahaya gemerlapan di depannya,
Rahma segera membacakan beberapa surah atau ayat dari Al-Quran, baik itu ayat Kursi, surat Al-Falaq, surat An-Nas, atau surat Al-Ikhlas, dan cahaya gemerlapan itu pun hilang. Baik yang muncul di hadapan Rahma di rumah Solo maupun di rumah kontrakan di Ungaran, semuanya tidak berbau dan tidak berbekas. Juga tidak jelas, atau Rahma waktu itu mungkin tidak sempat lagi mengamati apakah makhluk yang muncul di hadapannya itu menapak tanah atau tidak. Pemunculan yang di rumah kontrakan Ungaran juga sering berupa gangguan lampu kamar, sering hidup atau mati tanpa diketahui penyebabnya atau ulah siapa. Tidak hanya di ruang tertentu, tapi hampir di semua ruang yang ada lampunya. Saat lampu di ruang hidup atau mati tanpa diketahui penyebabnya, sama sekali tidak terdengar adanya gesekan sandal atau sepatu di lantai atau gerakan telapak kaki. Gangguan makhluk tak terlihat di rumah kontrakan ini berhenti sama sekali setelah atas saran seorang pamannya dilakukan pembacaan ayat-ayat khusus dari Al-Quran. Saat membacakan surat-surat atau ayat-ayat itu, Rahma dan pamannya meletakkan sebaskom air jernih di depannya. Kemudian setelah pembacaan ayat-ayat selesai, air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci di panci itu segera dipercikkan ke seluruh ruang yang ada di rumah kontrakan. Sejak itu, gangguan cahaya gemerlap yang sering muncul maupun lampu ruangan yang mati hidup tanpa diketahui penyebabnya tidak pernah terjadi lagi sampai saat Rahma memberikan informasi tentang kejadian ini. Lampu sudah tidak pernah mati hidup lagi dan gangguan makhluk bercahaya tidak pernah muncul lagi. Demikian laporan dari Rahma. Mohon subscribe untuk memotivasi saya untuk terus memburu berita-berita misterius. Terima kasih.